Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh berdoa dan berharap Bapak Ibu jemaat dan juga seluruh saudara ada dalam keadaan sehat, baik, dan segala sesuatunya ada dalam anugerahnya. Seperti biasa kita kembali Zoom karena kita masih juga mengikuti PPKM yang ada sampai tanggal 20 September. Kita masih ada di level 4. Kita sungguh-sungguh berdoa bahwa Tuhan akan menolong kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk semakin memasuki atau diturunkan ke level-level yang lebih rendah, ya, sehingga kita bisa beribadah kembali. Baik, sebagaimana beberapa kali saya menyampaikan firman Tuhan tentang iman yang teguh, tentang berdiri dalam pergumulan, menang dalam pergumulan, bertahan dan sebagainya. Secara khusus pada hari ini kita akan belajar tentang persungutan, ya, atau kalau dalam bahasa sehari-hari itu ngomel, ngedumel, ngegrundel, ya. Ternyata di dalam firman Tuhan menggerutu, bersungut itu membawa petaka. Secara khusus mari kita membuka dari Yakobus pasal yang kelima, ya. Yakobus pasal kelima, ya, nanti Mbak Upi bisa menyampaikan dan semua Bapak Ibu ikut membaca, ya. Baik, di sini dituliskan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini yang ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu, ya. Kemudian kita membuka juga dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, ayo bersama-sama dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dalam 1 Korintus ini berbicara secara khusus dari kitab Bilangan, dari perjalanan rohani orang Israel. Baik, kita melihat tadi saya katakan persungutan atau ngedumel atau ngomel itu membawa petaka, ya. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Allah sangat tidak suka dengan sikap manusia yang suka bersungut-sungut. Tadi sudah saya bacakan 1 Korintus pasal 10 ayat 10, Yakobus 5 ayat 9. Salah satu kegagalan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan adalah bukan hal yang lain, bukan dosa yang lain, tetapi oleh karena persungutan mereka. Mereka bersungut-sungut, mereka tidak puas, mereka marah, dan sikap bersungut-sungut ini membawa petaka kepada mereka, sehingga seluruh angkatan yang pertama itu tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan, ya. Dan kalau kita menyadari sesungguhnya persungutan, ngomel, ngedumel itu pun masih terus terjadi di antara kita orang percaya. Walaupun mungkin bentuk persungutannya berbeda, tapi kita akan belajar bersama bahwa itu semua tidak seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita semua akan terkejut, kaget kalau kita misalnya buat rekaman, ya. Setiap pembicaraan kita selama 1 hari, selama sekian jam, maka itu akan menghasilkan dari penelitian begitu banyak persungutan. Entah itu anak-anak yang ngomel saat ini mungkin masalah pekerjaan rumah lewat daring, nggak ngerti dan sebagainya. Orang tua yang menggerutu, mengomel oleh karena masalah anak-anak online sekolahnya, buat mereka pusing, buat mereka tidak bisa, tidak sabar menghadapi anak-anak.
Kemudian suami tidak sabar kepada istri juga mengomel, dan sebaliknya istri pun demikian. Juga kemudian kita para ibu juga kita mengomel ketika lihat harga-harga sembako atau harga-harga kebutuhan yang begitu besar. Lalu kemudian kita juga mengomel, menggerutu situasi PPKM, situasi yang terjadi karena pandemi. Kita bisa mengeluh, bisa mengomel, bisa menggerutu, bisa bersungut-sungut. Dan itu terjadi di dalam keseluruhan hidup siapapun, dimanapun, dan siapa saja. Semua bisa menggerutu. Termasuk saya dengan Pak Raymond yang pada hari ini kami sudah ada di Jayapura. Pada waktu kami akan berangkat, saya mengomel luar biasa. Bukan apa-apa, rasanya begitu sulit untuk naik pesawat. Harus siapkan surat ini, surat itu, harus lapor ini, harus lapor itu, semua dicek. Sehingga saya mengomel ya, menggerutu. Saya ini pergi bukan mau jalan-jalan, tapi mau melayani, tapi kok begitu sulit. Tapi ternyata ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya tahu itu tidak benar adanya di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa melihat, Mbak Upi nanti silahkan di-share, Bilangan pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di sini diperlihatkan bagaimana orang Israel pada waktu itu mereka keluar dari Mesir. Mereka bersyukur, mereka berterima kasih, mereka melihat Allah yang besar yang membelah Laut Merah dan sebagainya, sudah melakukan perkara besar. Tetapi kita melihat bagaimana mereka tidak berterima kasih dan tidak bersyukur. Tetapi kita akan melihat di dalam Bilangan, di dalam juga kitab Keluaran, bagaimana mereka semua bersungut dan mulai berkeluh kesah menyalahkan ini dan itu. Kita mau lihat dulu istilah kata bersungut dalam bahasa Yunani itu, dalam bahasa Yunani itu artinya gungso ya. Sementara dalam bahasa Ibrani itu artinya, bahasa aslinya tekina, gungso dan tekina, yang berarti adalah mengomel dengan memberengut, cemberut, mulutnya monyong ya. Dan bahasa Inggrisnya itu dipakai dalam King James dan New International ya. Itu dikatakan bahwa di dalam bahasa Inggrisnya memakai kata grumble ya. Dan ketika kita menyelidiki di dalam kitab Perjanjian Lama, di sini dituliskan bahwa kata gungso itu kata tekina, juga grumble dalam bahasa Inggris, semua ini berarti adalah kondisi yang membuat kita marah, membuat kita bersungut, membuat kita ngomel. Itu sebenarnya arti sesungguhnya omelan kita, persungutan kita itu ditujukan kepada Tuhan, ditujukan kepada Allah. Oleh karena kita melihat apa yang terjadi nanti dengan orang Israel, bahwa Allah marah, Allah tidak senang dengan sikap mereka. Dan kita akan belajar persungutan adalah sebagai tanda sesuatu, nanti kita lihat sebagai tanda orang yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa menerima keadaan. Kita tadi membaca dari 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 10. Di sini ada 5 dosa yang ditulis oleh Paulus, yang diperingatkan kepada kita dengan melihat kejadian orang Israel. Maka Paulus mengingatkan 5 dosa yang kita harus hati-hati. Yang pertama, menginginkan hal yang jahat, pikiran yang jahat, segala sesuatu yang jahat, baik percederaan, baik hal-hal yang najis, pokoknya menginginkan hal yang jahat, itu nanti berkembang kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah menyembah berhala. Ya, Israel jatuh selalu kepada penyembahan berhala. Penyembahan berhala saat ini yang terjadi di dalam masa kita memang tidak bisa disamakan dengan orang Israel. Tetapi ketika kita memiliki sesuatu yang lebih penting daripada Allah, lebih utama daripada Tuhan, lebih nomor 1 daripada Tuhan, Tuhan menjadi nomor sekian, dan hobi kita, keinginan kita, apa-apa yang ada dalam hidup kita, prioritasnya itu Tuhan jadi nomor sekian, maka itu adalah sebenarnya dikategorikan penyembahan berhala. Jadi hati-hati.
ya. Kemudian percabulan. Percabulan ini juga dosa yang sungguh-sungguh diingatkan oleh Paulus. Kita harus sungguh berhati-hati kepada anak-anak kita. Saya melihat begitu banyak anak-anak bebas memegang gadget, ya. Itu di dalamnya ada begitu banyak akses untuk kepada hal-hal yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak senonoh, cerita yang tidak senonoh, dan ini harus hati-hati sebagai orang tua. Saya sungguh-sungguh mendukung setiap orang tua yang memberikan jam, memberikan waktu, memberikan waktu-waktu tertentu untuk anak-anak memegang gadget. Enggak selalu dikasih. Dan saya cukup sedih kalau ada anak yang katanya diam kalau pegang handphone, jadi selama orang tuanya kemana gitu, pergi atau kerja, dikasih handphone, dikasih gadget. Ya memang mungkin dia nyanyi dan sebagainya, tetapi kita sungguh-sungguh harus hati-hati. Kemudian mencobai Tuhan. Ya, kita mencobai Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, ini yang kita bicarakan. Bersungut atau persungutan. Ini 5 dosa yang sungguh-sungguh diingatkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 5-10 oleh Paulus. Ketika Paulus mengingatkan dan betapa dia memberikan bahwa ini berbahaya, maka ini adalah penting. Kayaknya biasa aja ngomel, kayaknya biasa aja ngegerutu, biasa aja ngedumel. Tapi ayo kita lihat sampai sejauh mana sih ini berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Kita akan melihat secara bersama. Jadi firman Tuhan saya ini menyangkut dari bilangan, Keluaran, 1 Korintus 10 dan juga Yakobus pasal ke-5. Kapan sih kita itu mengalami persungutan? Keluar omelan, keluar kemarahan, ngedumel itu kapan? Yang pertama, kita belajar dari orang-orang Israel pada waktu itu. Di dalam kitab bilangan, di dalam kitab Keluaran. Mereka mulai mengomel ketika muncul masalah atau pergumulan di hadapan mereka. Tadi saya katakan, bagaimana mereka keluar dari Mesir dengan penuh sukacita, bernyanyi, bersorak, mereka dapat jarahan karena Tuhan yang menjamah hati orang Mesir sehingga mereka memberikan semua harta mereka supaya orang Israel keluar dari Mesir, supaya nggak ada masalah. Bagaimana mereka memuji-muji Allah yang besar, dibebaskan setelah mereka berteriak sekian puluh tahun ya, meminta adanya penyelamat di dalam bangsa mereka, melepaskan dari perbudakan. Tetapi ketika mereka mulai masuk di dalam pergumulan, masuk di dalam kesulitan, itu kita bisa lihat di dalam Keluaran 16 ayat 1-3 tentang mana. Mereka bosan dengan makanan yang ada. Mereka merasa bahwa makanan itu aja dan pada waktu itu tidak ada makanan membuat mereka kelaparan. Kita lihat mereka semua ngomel, semua marah kepada Musa. Dan mereka mengatakan, kenapa kami dibawa ke sini? Di Mesir lebih enak, kami bisa makan daging, kami bisa makan bawang prei, daun prei, bawang bombay dan sebagainya. Mereka membandingkan, mereka bersungut. Kemudian ketika air yang mereka hadapi itu pahit, mereka juga marah-marah. Mereka bersungut, ngapain kami dikasih air pahit? Ngapain kami dibawa ke sini? Apa supaya kami mati? Ya, itu di Marah dan di Meriba. Kemudian juga kehausan, ya. Itu juga semuanya membuat mereka juga sungguh-sungguh tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Kemudian mereka meratapi nasib mereka. Mereka merasa seolah-olah bangsa yang sangat tidak beruntung. Mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan Musa. Dan mereka menangis kepada Musa yang dikatakan oleh Musa. Padahal itu mereka mempersalahkan Tuhan. Kemudian kita juga tahu mereka bersungut ketika peristiwa Yosua tentang 12 pengintai ke Yeriko. Bagaimana 10 orang mengatakan, wah tanah itu memang bagus, penuh madu, susu, buahnya gede-gede, anggurnya gede-gede, subur. Tapi
Orang-orang di dalam tuh gede-gede kayak raksasa, nakutin. Dan semua akhirnya nangis. Wah, ngapain kita harus jalan sekian puluh tahun? Ngapain kita akhirnya harus ada di depan tanah perjanjian? Tapi kita ngehadapin lagi masalah. Mereka menangis, mereka marah, mereka nggak terima. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang mengatakan memang mereka besar-besar, mereka bangsa seperti raksasa. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang luar biasa, kita punya kekuatan yang tidak terbatas dari Allah yang mengalahkan, yang membawa kita. Tetapi 10 orang yang berbicara tentang hal itu, mereka membawa bangsa itu bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan. Di sini kita melihat apa yang terjadi dengan orang Israel. Ketika pergumulan masalah diperhadapkan kepada mereka, mereka mulai bersungut. Persungutan, kenapa Tuhan marah? Tuhan tidak suka. Karena persungutan itu menjalar. Kita melihat yang bersungut awalnya 10 orang yang mengintai. Tetapi ketika disampaikan kepada ribuan orang Israel, maka menjalarlah roh persungutan, menjalarlah roh kepahitan, menjalarlah roh kekecewaan. Sama dengan firman Tuhan yang kemarin saya sampaikan. Ketika Siklak dibakar, ketika anak istri mereka dibawa, 600 orang menangis, bersungut, dan ini semua membawa kepedihan. Hanya 1 orang, Daud. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Disinilah kita melihat bahwa persungutan itu bisa menjalar. Sama dengan kita sekarang ini, bisa menjalar. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 bahwa pergaulan yang baik itu juga akan memberikan pengaruh yang baik. Pergaulan yang jahat juga tidak baik, juga menghasilkan hasil yang kurang baik. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jangan menjadi pasangan yang tidak seiman, yang tidak sama. Karena itu akan menimbulkan sesuatu, menarik sesuatu untuk kita tidak percaya. Untuk kita merasa Tuhan ini kenapa? Ini kan jodoh saya. Kenapa ini hak saya? Nanti saya bisa bawa, nanti saya bisa, nanti dia akan ikut dan sebagainya. Tetapi kita melihat persungutan adalah menjalar. Mungkin kita marah, bersungut, itu menjalar ke istri, itu menjalar ke karyawan, itu menjalar ke orang lain, itu menjalar ke setiap orang yang kita temui, yang kita marah atau ngomel dan sebagainya. Oleh karena itu firman Tuhan kemarin saya katakan, kalau hati kita baik, pikiran kita baik, pikiran kita baik, perkataan kita baik. Kalau perkataan kita baik, perbuatan kita juga baik. Inilah hubungannya. Bahwa kenapa persungutan itu berbahaya. Karena ini melibatkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Di sini dikatakan Bilangan pasal 11 ayat 4. Tadi dikatakan persungutan itu menjalar. Jadi pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, ada banyak orang yang ikut, yang bukan masuk dalam kelompok atau golongan orang Yahudi. Mungkin pada waktu itu orang-orang itu adalah orang terbuang, bajingan dikatakan ya. Bahwa mereka itu ikut karena melihat perbuatan Tuhan yang besar. Mereka lihat Tuhan ada di pihak orang Israel. Jadi ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan untuk sama-sama keluar dari Mesir supaya dapat berkat. Tetapi mereka pada waktu berkemah dan sebagainya, mereka tidak tinggal di kemah, tetapi mereka tinggal di tepian kemah. Di situ dikatakan, ya. Ini orang-orang bajingan ini dikatakan the rebel, ya. Ya. Di sini kita melihat bahwa mereka tinggal di tepi perkemahan. Dan waktu mereka melihat gak ada makanan, air gak bagus, situasi gak enak, kedinginan dan sebagainya, mereka yang di tepi kemah ini mulai bersungut.
persungutan mereka itu menjalar sampai ke dalam kemah orang Israel. Inilah saya katakan persungutan itu menjalar. Oleh karena itu, saya tidak bilang kita harus milih orang berteman sama yang A, yang B, yang C. Tetapi dalam kita berteman, kita sungguh-sungguh harus memperhatikan siapa teman kita. Apakah teman kita memberikan dampak yang positif kepada kita? Ataukah setiap hari kita berteman dengan orang yang mengomel, dengan orang yang tidak puas, dengan orang yang penuh kritik, dengan orang yang menyalahkan, dengan orang yang terus merasa sendiri menang, sendiri benar, nggak bisa dikritik. Kalau kita terus ada di tengah orang itu, bersama orang itu, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang terlalu erat dengan Tuhan, tidak bergantung penuh kepada Tuhan, saya mau katakan 100% nanti kita pun akan sama dengan dia. Oleh karena itu saya mengatakan kemarin bahwa doa kita kepada Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan di dalam hubungan kita dengan Tuhan sangat-sangat diutamakan. Ya, kembali saya mau kesaksian tentang teman saya misionaris yang ada di Afrika. Pada waktu itu dia memberikan kesaksian untuk saya itu luar biasa. Karena kita lihat firman Tuhan dari Yakobus itu tentang bertahan di dalam penderitaan. Jadi persungutan itu bicara juga tentang bagaimana kita bisa bertahan dalam sabar dan sebagainya. Nah, sahabat saya ini pada waktu dia ada di Afrika, saya sudah katakan dia di negara Guinea-Bissau, dia ada di kampung jauh dari mana-mana, itu daerah yang betul-betul terisolir, sehingga dalam satu waktu, ya mohon maaf, dia kehabisan pembalut wanita. Ya, dia membutuhkan pembalut, tetapi habis. Untuk ke kota, untuk ke ibu kota masih lama, dan itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga pada waktu itu dia katakan, ya akhirnya saya pakai cara lama, cara orang-orang tua yang dulu. Ya walaupun akhirnya berbulan-bulan saya harus membersihkan, saya harus menjemur, saya harus ke sungai dan sebagainya. Ya, jadi nggak praktis banget. Ya, tapi dia mengatakan saya belajar bersyukur. Saya belajar mengucap syukur bahwa ini diizinkan oleh Tuhan. Kemudian dalam sekian bulan, kalau tidak salah 5 atau 6 bulan kemudian, setengah tahun, ada pertemuan seluruh tenaga misi di salah satu kota. Dan teman saya ini ikut bergabung karena dia tenaga misi yang ada. Ada sekitar mungkin berapa orang, saya kurang ingat apakah lebih dari 10 atau kurang dari 10, semua berkumpul. Mereka berdoa bersama, mereka saling berjejaring dan sebagainya. Dan dalam satu waktu mereka ada waktu istirahat, dia didatangi oleh salah satu misionari dari Korea. Jadi misionari Korea ini dikirim dari Korea melayani juga di Afrika, tetapi di daerah yang berbeda. Dan dia langsung tanya kepada teman saya, apakah kamu membutuhkan sesuatu yang betul-betul kamu butuhkan? Ya, karena saya ini dari negara saya, setahun yang lalu saya itu meminta dikirim pembalut untuk saya. Tetapi entah bagaimana pembalut itu berputar ya, entah ke daerah mana, ke negara mana, pokoknya sampai baru tiba di tempat dia itu kalau tidak salah hampir setahun. Hampir setahun, pembalut itu satu kotak yang besar sekali. Itu baru tiba di tempat dia, dan mohon maaf, pas pembalut itu tiba, pas dia sudah diberitahu atau dia mengalami yang namanya menopause. Dia nggak butuh lagi, karena dia butuh itu setahun yang lalu dan barangnya baru datang setahun kurang kemudian. Sehingga dia nggak butuh lagi, dia sudah menopause. Dan dia katakan, kamu gak perlu ya beli pembalut. Ini saya kasihkan ke kamu. Saya belajar dari teman saya punya kesaksian yang begitu sederhana.
bahwa barang mohon maaf yang sederhana, yang hanya membutuhkan yang namanya pembalut, mungkin kalau kita di kota begitu mudah tinggal cari ke warung. Tapi yang namanya di hutan, di daerah atau di negara yang terisolir jauh dari mana-mana, ini adalah sesuatu barang yang dibutuhkan. Saya membayangkan kalau dia penuh omelan setiap bulan, hampir 6 bulan lebih. Ngomel karena nggak praktis, ngomel karena nggak ada, menggerutu. Tetapi yang dia lakukan, dia bersyukur. Dan ucapan syukur dia, dan juga terima kasih dia, itu digantikan dengan pembalut dari misionari Korea yang sudah menopause. Dan dikatakan oleh teman saya, "Kak, aku pakai pembalut itu setahun lebih," katanya. Waduh, waktu saya dengar itu hal-hal kecil, tetapi menunjukkan dan mengingatkan kepada kita. Hal yang paling kecil aja Tuhan siap melakukan untuk kita, apalagi hal-hal lainnya. Ya. Kemudian kita melihat yang tadi, yang pertama, ketika masalah muncul, ketika situasi sulit, maka orang Israel mulai bersungguh. Begitupun kita. Masa pandemi membuat kita begitu sulit untuk bersyukur. Yang kedua, kita melihat bahwa ketika keinginan mereka itu tidak dipenuhi atau belum dipenuhi oleh Tuhan. Di sini kita melihat ketika orang Israel di dalam kitab Bilangan, mereka marah, mereka bersungut-sungut. Bagaimana mereka tidak bersungut-sungut? Marah oleh karena segala sesuatu. Mereka merasa minta tolong kepada Tuhan. Kemudian mereka harus berjalan 40 tahun berputar di padang gurun. Kemudian waktu mau masuk ke tanah perjanjian harus dilihat dulu ke Yeriko. Mereka diperhadapkan dengan suku bangsa yang raksasa yang menakutkan mereka. Disinilah kita melihat mereka berteriak, mereka merasa Tuhan tidak menjawab, mungkin Tuhan tidak adil, mungkin Tuhan kayak bermain-main. Dan oleh karena itu mereka protes, mereka marah. Dan kita pun seperti itu. Kadang-kadang mungkin kita sudah berdoa begitu lama. Kita sudah mendoakan sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita harapkan. Kita mungkin mengalami hal yang sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan gak dengar. Sakit kita tidak disembuhkan. Bahkan baru-baru ketika seorang teman baik kami yang kehilangan suami, dia berkata kepada saya, "Bu, saya sudah berdoa. Saya meminta supaya suami saya disembuhkan, supaya kami disembuhkan. Saya disembuhkan. Orang yang saya doakan disembuhkan. Kenapa suami saya diambil dalam waktu yang begitu singkat?" Dia belajar menerima. Dia belajar bersyukur. Awal-awal dia merasa Tuhan tidak mengasihi dia. Tuhan tidak peduli. Ada waktu dia bisa melihat inilah kuasa Tuhan, inilah rencana Tuhan. Tapi sebagai manusia, ada di mana dia merasa bahwa dia tidak diperlakukan dengan adil. Dan saya mau kita semua yang saat ini mengalami masalah. Kita mungkin sudah difitnah. Mungkin kita sudah diperlakukan tidak adil. Tapi terus-menerus kita ditekan. Terus-menerus kita ada dalam masalah. Kita mungkin merasa kenapa Tuhan ini diizinkan. Kenapa Tuhan gak berpihak kepada saya. Dan mulailah kita mengomel. Dan mulailah kita menggerutu. Dan mulailah kita hitung-hitungan. Apa yang sudah kita perbuat baik kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan. Kita mulai menghitung semua yang kita lakukan. Dan apa yang sudah kita berikan. Kita berhitung sama Tuhan. Dan disinilah kita sungguh-sungguh mau melihat kedua tokoh yang luar biasa. Yusuf dan juga Daud. Bagaimana Yusuf dijanjikan bahwa dia berkasnya itu akan berdiri sendiri dibanding 12 berkas yang tunduk, 11 ditambah 2. Yang tunduk dan hormat kepada dia, bulan dan bintang, dan juga menghormat kepada dia.
dia akan seperti ditinggikan, diagungkan. Tetapi kenyataannya dia dibuang, dijadikan budak, menjadi tahanan. Bahkan dia dilupakan oleh juru minum. Dia yang nolong juru minuman itu. Dia bilang, ingat aku ya Yusuf, aku sudah ngertiin mimpi kamu. Jadi waktu kamu nanti diangkat lagi, ingat aku ya. Ternyata juru minuman itu melupakan dia. Tapi kita lihat, apakah Yusuf mengomel? Apakah Yusuf menggerutu? Apakah Yusuf marah? Atau nanti setelah dia menjadi orang nomor 2, dia menghukum yang namanya juru minuman? Tidak dilakukan. Begitu juga dengan Daud, menunggu selama 13 tahun. Tanpa mengeluh, tanpa mengomel, tanpa menyalahkan keadaan atau siapapun. Tetapi kita mau melihat bagaimana, kenapa ketika keinginan kita tidak terpenuhi. Ini harus hati-hati sekali. Tadi persungutan itu menjalar. Yang poin kedua, persungutan itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah menyerah, kita sudah berharap, kita sudah percaya. Tetapi ketika kita mulai khawatir, mulai takut, mulai dengar suara ABC, maka hubungan kita yang menggebu dengan Tuhan mulai surut. Maka hubungan kita yang manis dengan Tuhan kita mulai mundur. Karena kita merasa Tuhan tidak adil. Karena kita merasa Tuhan tidak mendengar. Ini sangat berbahaya. Bersungut itu menjalar, menular. Dan yang kedua, persungutan itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita juga dengan orang lain. Dan juga dengan kita. Orang lain bisa tersinggung dengan persungutan kita. Orang lain bisa marah dengan omongan kita. Dan kita juga secara kesehatan tidak baik ketika kita mengeluarkan enzim yang kurang baik. Dan yang ketiga, ketika kita mengalami pendisiplinan dari Allah. Saya mau ketika orang Israel didisiplin oleh Tuhan, mereka bersungut-sungut. Sehingga Tuhan marah dan mengirimkan api membunuh sebagian orang yang ada di perkemahan. Di sini kita melihat memang ditegur ya, di disiplin itu nggak enak, dikritik nggak enak ya, memicu kita untuk marah, untuk ngomel ya. Tetapi sebenarnya kita melihat ada tujuan Tuhan yang baik. Ada rencana Tuhan yang baik ketika kita ditegur. Kalau kita ditegur, itu berarti kita ini diperhatikan. Ada sesuatu yang kurang baik, itu harus diselesaikan. Ada sesuatu yang tidak benar, itu harus dilepaskan. Seperti yang saya katakan, ketika kita masuk ke dalam dapur ujian, dapur yang panas, api yang panas melelehkan 1064 Celcius, maka besi, maka tembaga, maka karat, perak, semua terlepas. Kemarahan, emosi, ketidakstabilan, dendam, ya, itu dilepaskan, dibuang. Ya, suka ngomel, itu juga dibuang. Dan disinilah kita sungguh-sungguh belajar. Ketika Daud, dia memiliki satu kesalahan. Karena dia menghitung jumlah dari prajuritnya. Dia merasa dia raja yang besar sehingga dia mau menghitung kekuatannya. Dan itu gak berkenan di mata Tuhan. Seakan-akan dia merasa dialah yang menjadikan semuanya berhasil. Dan ketika Tuhan mau menghukum dia, Tuhan memberikan 3 pilihan. Jatuh ke tangan musuh, diberikan sakit, atau jatuh ke dalam tangan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Daud berkata, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Karena aku tahu ada belas kasihan, ada pengampunan. Ada sesuatu yang baik yang senantiasa dianugerahkan oleh Tuhan. Disinilah kita melihat, jika kita mengalami situasi padang pasir, kita mengalami situasi yang seakan-akan kita berteriak, nggak ada yang dengar. Kita seakan-akan ditinggalkan oleh semua orang. Jangan pernah kita menyalahkan, kita marah, kita menggerutu, kita mengomel. Yang akhirnya itu malah menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang lain, dan dengan diri kita.
yang membuat segalanya menjadi rusak. Tetapi kita akan melihat hal yang selanjutnya yang terakhir. Lalu Bu Emi, bagaimana cara mengatasi supaya saya tidak mengomel, supaya saya tidak jatuh ke dalam persungutan? Di situ kita bisa membuka di dalam Kolose 5 ayat 16 dan 17 ya. Saya bacakan, nanti bisa lihat Mbak Upi akan menaruh di dalam Kolose 5. Ini bagian yang terakhir ya, 16 17. Maaf, Kolose 5. Kolose sampai 4 ya. Oke, saya mungkin nanti perbaiki ini dari yang mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur. Mohon maaf. Lawan dari bersungut-sungut adalah ucapan syukur. Bukan hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut kita hal yang biasa aja. Tetapi ucapan syukur adalah sesuatu bahwa kita melihat perbuatan Tuhan itu besar dan luar biasa. Pengalaman Daud, pengalaman Yusuf, pengalaman teman saya yang ada di Afrika, mereka melihat perbuatan Tuhan itu bukan perkara yang besar saja. Perkara yang kecil. Dikatakan oleh Rick Warren, segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita keluar rumah, ya, apa yang keluar dari lidah bibir mulut kita? Ucapan syukur atau ngomel? Lihat cuaca, walah hujan lagi, pakaian ini nggak pada kering nanti. Seakan-akan kita mau bilang, loh Tuhan ini kayak nggak bisa ngatur cuaca. Lalu kita naik mobil, kita marah lagi, lihat mobil yang mungkin nggak bersih. Lalu nanti kita keluar, lihat orang yang sembarangan bawa mobil dan sebagainya, kita ngomel lagi. Dikatakan oleh Rick Warren, apapun yang kamu lakukan sekecil apapun, sesungguhnya itu adalah ujian demi ujian yang diberikan oleh Tuhan. Kita tuh diuji, keluar dari rumah, bangun dari tidur, kita makan, kita masak, kita diuji dengan situasi-situasi yang kecil. Apakah di situ kita bisa menang dengan tidak mengomel, dengan tidak menggerutu, atau kita bisa bersyukur dengan setiap keadaan yang ada? Kemarin saya berbicara dengan salah satu jemaat luar biasa. Dia sudah membeli tiket semuanya untuk berangkat ke Surabaya untuk melakukan satu pekerjaan atau sesuatu yang harus dilakukan dengan notaris. Sudah siap semuanya. Pulang pergi, semua sudah dibayar dan sebagainya. Ternyata PCR di tempat pekerjaan suaminya itu nggak bisa berjalan karena ada kerusakan. Sementara hari ini itu sudah ada pekerjaan, baru nanti malam bisa pulang karena subuh besok baru berangkat. Dan dia mengatakan, haleluya Bu, ya bersyukur saja saya melihat mungkin ada rencana Tuhan. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan. Saya waktu denger itu ya, dia nggak hitung. Aduh Bu, bayangin Bu, saya udah beli tiket pulang pergi loh Bu, sekian jumlahnya, lagi pandemi begini, coba Bu, kan begini. Enggak, dia bilang ya saya bersyukur Bu. Ya dia menelpon saya karena saya akan nitip ya, jadi dia bilang nggak jadi gitu ya. Tapi dari ucapannya, dari pembicaraannya, itu nggak ada hal-hal yang negatif. Dia bersyukur saja kepada Tuhan. Dan luar biasa, pada waktu hari Jumat saya PCR, dia menelpon bahwa PCR yang ada di daerah suaminya sudah jalan. Sehingga mereka tetap bisa berjalan, hanya kehilangan sekian ratus dari tiket yang sudah dibeli. Disinilah saya melihat ya, kuasa di balik ucapan syukur itu besar. Kuasa di balik ucapan syukur itu benar-benar akan menolong kita. Kita harus membiasakan diri kita bersyukur. Bukan seperti hanya di mulut aja. Tapi sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Seperti yang dituliskan di dalam Roma 8:28. Baik atau tidak baik. Senang atau tidak senang. Jelek atau baik, semuanya tetap ada di dalam kontrol Tuhan. Ayo belajar
Dalam situasi apapun, khususnya masa pandemi ini, kita mensyukuri. Baru bisa masuk 1 minggu, 5 hari, 4 hari, bersyukur. Lihat yang lain, lebih susah dari kita. Sampai hari ini kita bisa makan 3 kali, kita bisa tidur dengan enak, kita bisa menikmati, bersyukur ya. Pandemi jangan membuat kita menjadi orang yang bersungut, tetapi menjadi orang yang terus bersyukur, bergantung penuh dan semakin intim dengan Tuhan. Yang kedua, intim dengan Tuhan. Buat persekutuan yang terus semakin kuat, semakin erat sama Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan. Senantiasa ada di dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan itu membersihkan segala pikiran, perkataan, hati kita yang kurang baik. Semuanya dibersihkan melalui firman, melalui mendengar firman. Kadang saya aneh ya, ada orang yang lebih berat kepada sesuatu yang hanya bersifat tidak kekal, kebanding untuk mendengar firman, beribadah dan sebagainya. Ya sih, nanti ngomongnya, ya Bu, nanti sore saya lihat ini. Tapi pikir saya dulu saya pernah beribadah di Bandung. Itu ibadahnya jam 6 pagi. Saya waktu itu masih cinta mula-mula sama Tuhan. Saya tidak pernah mau ngambil yang jam 9. Saya membiasakan diri jam 6 pagi saya datang ke gereja. Jauh dari rumah saya. Rumah saya di daerah Sukaluyu, itu di daerah Dago. Tapi saya membiasakan diri, memaksakan diri untuk datang jam 6 pagi. Bertahun-tahun saya lakukan. Dan saya tidak memuji diri saya. Saya tidak pernah mau kehilangan waktu beribadah dengan Tuhan. Bukan berarti ibadah itu menyelamatkan saya. Oleh karena saya sudah diselamatkan Tuhan, saya tidak pernah mau melewatkan satu waktu ibadah bersama dengan Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji, mengandung segala pengharapan yang baik, menguatkan kita. Kehadiran kita bersama menjadikan satu kekuatan yang luar biasa. Kalau kita masih hitung-hitungan, ya, kita lihat siapa yang khotbah, kita lihat siapa yang WL, kita lihat siapa yang melayani. Wah, saya pikir kita belum dewasa. Yang kita lihat kan firman Tuhan, bukan manusianya. Ya, jadi di sini hari ini firman yang begitu sederhana, tetapi firman Tuhan ini begitu saya sungguh-sungguh rindu. Kita semua sungguh-sungguh mengambil sikap. Tinggalkan persungutan. Tinggalkan ngomel, tinggalkan kecewa, tinggalkan hal-hal yang membuat kita mengeluarkan kritikan. Ya, tinggalkan. Kita mulai menjadi orang-orang yang berbicara benar, berkata benar, berpikir benar, dan yang semuanya dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu mempermuliakan Tuhan. Orang senang dengan kehadiran kita. Kadang-kadang ada orang yang buat kita males ya. Ngomongnya kayak gak berhenti-berhenti. Tapi di sini kita belajar. Kita belajar untuk memahami satu dengan yang lain. Kita belajar memandang sebagaimana Tuhan memandang. Kita belajar sebagaimana Tuhan mengasihi. Kita belajar bahwa kita tetap melihat. Tetap bersukacita. Tetap bersyukur. Tetap berterima kasih. Dan biarlah kita sungguh diingatkan. Sesungguhnya ketika kita mengomel, ketika kita menggerutu, kita sebenarnya menggerutu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, tanda kita tidak mempercayai atau tidak beriman. Karena kalau orang yang beriman gak mungkin ngomel, gak akan menggerutu, dia tetap akan bersyukur. Dan menggerutu itu juga dikatakan di dalam Keluaran dan Bilangan adalah pemberontakan kepada Allah. Yang menjadikan kita Tuhan, yang memberikan berkat kepada kita Tuhan, yang memberikan nafas hidup kepada kita ya Tuhan. Ketika kita tidak bisa menerima situasi yang ada, sesungguhnya kita sedang memberontak kepada Dia. Ayo intim terus sama Tuhan, bersyukur terus kepada Tuhan, jaga iman kita, jaga imun kita, sehingga segalanya berjalan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan.
Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Jenny akan memimpin dalam doa syafaat. Amin. Puji Tuhan, kita sudah boleh beribadah secara online dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan secara praktis bahwa hidup kita harus terus-menerus didewasakan sehingga tidak mudah kita untuk mengomel, tidak mudah untuk kita tidak menerima keadaan sesulit apapun. Tetapi biarlah kita tahu bahwa semua ada dalam kontrol dan sepengetahuan Tuhan apa saja yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan biarlah hari ini kita boleh lagi terus bersyukur dan juga mungkin kita satu dengan yang lain selalu bertemu dalam keadaan yang baik, kita memuji satu dengan yang lain, bersyukur karena segala sesuatu yang kita tahu pasti bahwa Tuhan sudah memberkati kita bersama. Saatnya untuk kita meninggalkan ibadah Zoom pada pagi hari ini dan biarlah kita pulang, kita membawa berkat yang daripada Tuhan untuk kita semua memasuki minggu yang akan datang. Dan bahkan kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Mari saudara Bapak Ibu yang kekasih dalam ibadah ini, kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati saat engkau bergabung dalam ibadah online ini. Diberkati pada waktu kita masing-masing kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Diberkati rumah tangga kita. Diberkati hidup nikah kita. Diberkati studi anak-anak kita. Diberkati usaha dan pekerjaan kita. Diberkati lumbung-lumbung kita. Diberkati kesehatan kita. Diberkati ibadah serta pelayanan kita. Jemaat saat ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Ucapkan syukur senantiasa. Dan pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa kita di sorga. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang punya rencana yang paling baik bagi kita semua. Dan juga kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, melindungi, dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Haleluya.